Kalau di jalan raya gimana? Harus berlaku kayak gini. Di jalan raya, saya 1 pekan 2 pekan, ya, ketika saya ada aktivitas di Jakarta, dulu kan aktivitas saya di Bekasi, kemudian ke Jakarta, masya Allah, sampai menangis saya jalannya. Ya kita pengen tertib di Bandung, jalannya mesti di jalur sesuai dengan jalurnya kita. Ternyata di belakang kita udah lawan arus. Lalu yang lebih kaget lagi ketika kita lihat ada yang di atas trotoar. Halo, ada yang pernah jalan seperti itu kan? Sering kan? Kita perasaan pengen banget pengen tertib. Pokoknya istiqomah nih di jalan yang kita jalan nih. Ternyata kita lihat di trotoar ada motor yang lewat itu, keren banget, luar biasa. Yang lebih keren lagi apa? Di belakang sana kita pasangkan sesuai dengan jalur, ternyata dia melawan arus. Masya Allah. Saya masih ingat tahun 2013 sampai 2014 sebelum adanya jalan Sedayu. Jadi kalau mau ke Jakarta Barat, sekarang sudah ada jalur yang bisa ke Sedayu ya, lewat JGC, dan sudah mulai kayaknya ada pembagian jalur itu lumayan membuat jalannya lebih kondusif. Berbeda dengan dulu, yang dulu itu jalan raya Bekasi udah jalan itu aja Pak ya. Jadi semua volume kendaraan harus lewat situ. Dan ini terjadi tidak gampang ternyata, tidak mudah bisa menetralisir diri kita agar kita berada dalam komando yang benar. Ya, sekalipun mereka yang sudah tahu ilmunya, maka banyak orang yang tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Lalu orang-orang yang hari ini melakukan kecurangan di sana, di mana? Oh ya, emang mereka tahu kalau itu salah? Lalu mereka tahu nggak kalau mereka mengambil harta yang haram itu akan berdampak pada keluarganya? Tahu nggak? Tahu. Orangnya ilmuwan semua, level pengetahuannya yang sudah jauh ke depan sana, tapi kenapa mereka masih melakukan seperti itu? Nah tadi kalau kemudian kita kembali merujuk kepada apa yang tadi takdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah Allah kabarkan kepada kita, tsumma awrasna kita alladziina istafayna min ibadina. Ada memang orang yang telah dipilih sama Allah itu, ada yang tetap memilih untuk cenderung melakukan kejahatan. Jadi dia tetap ada orang yang sudah tahu kebenaran, tapi dia tidak tertarik untuk mengamalkan kebenaran itu. Ya, baik, kembali kepada kisah yang singkat ini saya sampaikan. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan sebelum kemudian menampilkan ada bahasa ilmu, ada bahasa etika dan adab. Ada bahasa etika dan adab. Makanya orang kalau sudah baik hubungan kepada Allah, bukan berarti kemudian dia tidak melihat hubungan dengan sesama. Justru dengan baiknya hubungannya kepada Allah, secara otomatis akan merawat, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini yang menarik ya. Jadi kembali kepada kisah yang tadi, karena kesabaran seorang sahabat yang bernama Ali untuk tidak menyerahkan dirinya, mendahului, kalau bahasa anak muda menyalip. Halo? Menyalip dengan mendahului mana yang baik? Mendahului. Kalau menyalip kenapa ya Pak? Hah? Sama aja. Katanya beda. Menyalip. Hah? Apa bedanya nyalip dengan mendahului? Ya, ternyata karena sudah pasrah sama Allah, apa yang terjadi? Ketika nyampe di masjid, Rasulullah dan para sahabat yang lain sedang berada dalam keadaan rukuk. Padahal ya jalannya pelan dan dia sudah beranggap mendapat pasrah. Saya dapat keutamaan sholat berjamaah nih bersama dengan Rasulullah. Tapi karena menghargai adanya orang tua tadi dalam depannya,
ternyata dalam waktu yang sama Allah kirim malaikat untuk menahan pundaknya Rasulullah yang sedang ruku. Kemudian Rasulullah ditahan rukunya sangat lama banget, sampai kemudian Rasulullah juga terus gitu ya baca apa? Kalau ruku bacanya apa? Subhanallah azim ya. Ada lagi yang versi yang berbeda, dan itu memang ada hujahnya sebenarnya. Silahkan ya. Tapi ketika Rasulullah sedang ruku, ternyata Rasulullah tidak bisa balik karena ditahan malaikat. Setelah sholat, para sahabat yang lain penasaran, ya Rasulullah, mana kalian? Ada apa dengan kau pagi hari ini ya Rasulullah? Kenapa waktu ruku kau lama banget? Kata sahabat yang lain, kata Rasulullah, saya belum bisa menjelaskan sebelum malaikat Jibril menjelaskan kepada saya tentang kenapa beliau menahan pundak saya. Ketika kemudian dalam hadis itu disebutkan, kata malaikat, ma'adziratan ya Rasulullah. Ma'adziratan itu kalau bahasa Jabar apa bahasanya? Punten ya Rasulullah. Bahasa Jabar. Kalau bahasa Betawi, ini Betawi atau apa sih? Bahasa Jawa. Nuwun sewu. Nah, syarat Nuwun sewu ya Rasulullah. Malaikat minta maaf. Jalur ngampuro. Mohon maaf. Kenapa ya malaikat ya Rasulullah? Ya, dari waktu kau ruku saya diperintahkan oleh Allah menahan pundakmu karena ada sahabatmu yang memuliakan makhluknya Allah. Jadi semuanya makhluk Allah. Ketika dimuliakan dia mendapatkan apa? Apresiasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contoh bagaimana Islam itu mengajarkan ketika mereka faham tentang hukum agama, bukan berarti kemudian melalaikan hubungan dengan sesama. Ya, baik. Kita lanjut. Dalilnya ketika kita bicara bagaimana keutamaan ilmu itu ada di Quran surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Saya contohkan bacaannya ya. Ibu-ibu sudah hafal semua, tapi saya contohkan bacaannya biar kita mendapatkan pahala terbaik dari Quran yang kita baca. Insya Allah. Ikuti saya ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Baik. Nah, ada biasa salah syaitan dibuka. Jadi ketika syaitan, ketika fathah tidak boleh memojokkan bibir. Ini salah satu kaidah. Oke, ibu ya, tidak syaitu, tapi syaitan dibuka roganya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Baik, nampaknya masih ada yang asing ya? Ada yang asing ya? Enggak ya? Saya pesan nih, kalau mau kemana-mana, mau ngapain, mau pergi, mau ke pasar, mau ke mall, mau ke puncak, mau ke laut, kemana aja, pastikan baca kalimat itu. Rasulullah katakan dibaca di pagi hari, mereka yang membaca kalimat itu mendapatkan jaminan keamanan sampai dengan asar. Waktu asar dibaca mendapatkan jaminan sampai subuh. Ya, dibaca kalimat itu. Kalimat berikutnya kalimat Bismillah. Silakan diketik. Bismillahirrahmanirrahim. 1 lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzī pakai dal. Ya. Ya ayyuhalladzī. Lazi enggak ada. Adanya apa? Ladzi. Ujung lidah tempel ujung di atas. Oke ya. Ya ayyuhalladzina amanu. 1 lagi ya. Ya ayyuhalladzina
tafassahu fil majalis, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila inshuzu, wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. خبير. apa? Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum, wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum, والذين